Iya, di tengah penolakan penggunaan Sirekap yang dikirimkan oleh PDI Perjuangan ke KPU, ternyata sengkarut hasil Sirekap ini juga bisa berpotensi pidana. Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Ganjar Mahfud Adiana Pitupulu menyebut Komisi Pemilihan Umum atau KPU bisa dipidana dengan Undang-Undang ITE karena bagaimanapun data perolehan suara dalam sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap tersebut membuat gaduh negara. Sementara Menko Polhukam yang baru dilantik pagi hari ini, Hadi Cahyanto mengatakan, mekanisme pasca penolakan Sirekap ini akan ditindaklanjuti. Sejauh apa polemik hasil rekapitulasi data ini bisa menjadi presiden hasil pemilu yang bersih dan tervalidasi sesuai konstitusi. Kita dalami bersama narasumber yang sudah tergabung dalam Sindo Prime malam hari ini via sambungan Zoom. Ada juru bicara Timnas Anies Mohaimin Mustafa Narawardaya, Wakil Komandan Bidang Hukum TKM Prabowo Gibran Fahri Bahmid, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Firman Jaya Daily, serta pakar digital forensik ITB Agung Harsoyo. Saya sapa terlebih dahulu, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung saja ke Mas Firman terlebih dahulu ya Mas Firman. Baik Bang Adian maupun juga surat yang dikirimkan oleh PDI Perjuangan sebagai salah satu partai pengusung Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud dalam pemilu 2024 dikirimkan ke KPU. Bernada skeptis, bernada sebuah sentimen negatif bahwa Sirekap memang bermasalah. Dari TPN sendiri bagaimana? Itu bukan bernada skeptis ya, tapi itu sikap pendirian resmi, jelas dan tegas ya. Itu berbeda bobotnya. Nah, secara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud tanggal 12 Februari sesungguhnya kita sudah melapor ke Bawaslu, sudah menyampaikan pengaduan ke Bawaslu bahwa Sirekap ini sistem informasi rekapitulasi elektronika ini memang bermasalah serius karena ditemukan sejumlah temuan-temuan soal simulasi yang manual itu sangat berbeda dengan input di si rekap, di mana si rekap ada perubahan-perubahan signifikan yang menguntungkan pasangan calon 02 dan menguntungkan 02 dan merugikan 03. Bukan persoalan merugikan menguntingkan soal nominal, tapi ini menjadi persoalan serius jikalau benar-benar terjadi pada saat penghitungan suara ketika diinput. Dan betul memang pada akhirnya memang terjadi penyimpangan, terjadi persoalan, terjadi manipulasi-manipulasi yang sedemikian rupa yang kita saksikan bersama. Dan oleh karena itu maka sesungguhnya juga TPN Ganjar Mahfud telah menyampaikan surat resmi kepada Bawaslu untuk melakukan investigasi menyeluruh dan kepada KPU untuk menghentikan soal operasionalisasi Sirekap ini. Nah, dari perspektif kepartaian, PDI Perjuangan memang sudah menyatakan bahwa supaya ini juga dihentikan, ditutup sedemikian tegas dan jelas, tapi juga sekaligus melakukan apa yang disebut dengan audit investigasi digital forensik, tetapi juga sekaligus meminta kepada KPU supaya tidak menunda penghitungan pada tingkat tabulasi ya, yaitu rekapitulasi pada tingkat kecamatan, karena itu dua hal yang berbeda. Itu sikap resmi, itu kebijakan resmi baik dari segi TPN maupun partai politik pengusung PDI Perjuangan terutama. Begitu Mbak. Baik, Bang Firman mungkin bisa digambarkan sejauh apa kerugian yang dialami oleh paslon nomor urut 3 terkait dengan ya sengkarut. Kami memulai dengan mengatakan dulu ya tesis awal, premis awal bahwa pemilu ini adalah milik rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu maka subjek utama tunggal adalah rakyat. Pemilik kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Prinsipnya adalah berbasis pada one person, one vote, one value. Jadi satu suara itu yang diperhitungkan. Jadi bukan soal ini untuk siapa, untuk pasangan calon siapa, tapi demi kepentingan rakyat, kedaulatan rakyat. Bahwa kemudian ada yang diuntungkan, dirugikan, ya. Nah, secara masif memang kami merasa dirugikan. Demikian juga kami menangkap itu 01 juga sangat dirugikan secara masif di mana-mana. Ada yang bahkan sampai ratusan ribu, ada juga yang sampai ratusan, 800 dan sampai ribuan yang sangat berbeda dengan jumlah DPT, bahkan juga ada yang 300 kurang tapi ada yang naik secara signifikan. Poinnya adalah bahwa ini adalah
kedaulatan rakyat, ada yang termanipulasi, ada yang dihilangkan, ada yang diatur sedemikian rupa melalui pendekatan Sirekap. Makanya itu yang menjadi persoalan, Pak. Jadi ada dua, yaitu pendekatan soal kedaulatan rakyat, di mana tadi one person, one food, one value, dan yang kedua adalah yaitu pendekatan tim pemenangan nasional, dalam hal ini pasangan 03, dan merugikan rakyat. Karena suara rakyat ada yang termanipulasi, ada yang dimanipulasi. Itu persoalannya. Bahkan ini lagi bukan hanya soal 01, 02, 03, bahkan beyond Pilpres. Bukan lagi hanya soal Pilpres, tapi soal Indonesia yang kita harus jaga, kita harus rawat hasil pemilihan umumnya. Itu pesan dan pernyataan kami, Mbak. Baik. Saya ke Bang Tova, kalau begitu dari Timnas Amin sendiri senada dengan apa yang saat ini disampaikan oleh TPN? Kalau sekarang ini bukan soal 1 dan 3, Mbak. Atau senada atau tidak. Karena gini prinsipnya kalau 01 itu. Pemilu kali ini kalau bisa ya kita ciptakan suasana yang demokratis, bermarwah, bermartabat, tidak ada penjahat-penjahat politik yang mempermainkan Sirekap, nggak ada penjahat politik yang mempermainkan suara di C1 hasil, nggak ada penjahat politik yang mencoba bermain, baik itu sebelum pencoblosan, saat coblosan maupun setelah coblosan. Lah ini bukan hanya Sirekap, Mbak ya. Kita itu terjebak begini loh, seolah-olah itu yang dirugikan itu 1 dan 3. Terus seolah-olah itu, saya sih belum pernah mendengar nih, ya 02 itu mengaku nggak bahwa pemilu ini ada kecurangan. Sebenarnya semuanya jadi korban. Oleh karena itu, karena semua jadi korban, maka ini kepentingan kita semua. Kita nggak terjebak dengan misalkan ini yang dirugikan paling besar adalah 01 atau 03. Enggak, semuanya dirugikan. Dan ini membuat kita semuanya malu, semalu-malunya kepada dunia. Bahkan hari ini saya lihat itu juru bicara 02 itu meng-share ya. Seolah-olah itu ada grup WA, WA presiden-presiden dan raja-raja sedunia mengucapkan kepada Prabowo. Ini kan sudah berlebihan, ini baru Sirekap, baru quick-count, baru real-count, belum hitungan manual. Lah kok sudah seperti ada grup WA sedunia presiden-presiden raja-raja itu di-share di Twitter. Ini memalukan. Dan Sirekap ini mohon maaf, ini kan sebenarnya bukan hanya hanya alat bantu, tetapi pengaruhnya ya mohon maaf pengaruhnya besar sekali. Oleh karena itu kalau ini mau direvisi, tidak apa-apa lah ya, hentikan Sirekap. Kemudian hanya diumumkan kepada paslon aja atau lembaga-lembaga tertentu yang terkait dengan pemilu. Nggak usah di-share ke seluruh TV, untuk seluruh dunia, untuk seluruh pemirsa TV, karena ini mempengaruhi ya dong, Bang psikis. Tova. Pertama ya caleg, psikis masyarakat yang mendukung, ya psikis pihak-pihak yang terlibat di pemilu itu terpengaruh, banyak yang stres gara-gara angkanya tidak jelas. Seperti itu, Mbak ya. Jadi tapi nanti tidak ada transparansi dong, Bang Tova. Kalau tertutup hanya kepada caleg atau pada capres dan juga cawapres, nggak transparan dong kepada rakyat. Nanti hasilnya silakan kita share ke masyarakat karena efek negatifnya ini menyakiti seluruh rakyat ketika itu di-share tiap saat di-share di televisi. Maka saya setuju dengan Adian itu. Ini kena ITE. Wong belum hasil final kok sudah di-share terbuka seperti itu, dan prosesnya ini membuat masyarakat khawatir. Jangan salahkan ya nanti kalau kemudian misalkan ada kerusuhan, ada orang kecewa ya, sakit hati, enggak ada solusi, menemukan harus ngadu ke siapa? Ngadu ke pemerintah. Oh no. Ya, pemerintah sudah terlibat, mohon maaf ya, sejak apalagi aparat hukum. Padahal salah satu pilar demokrasi kita dalam pemilu salah satunya adalah aparat hukum yang dapat dipercaya. Bagaimana dengan kasus perkara 90 sampai sekarang juga nggak pasti, nggak jelas itu bagaimana cara penegakan hukum etika itu. Sampai sekarang nggak jelas. Apalagi yang lain-lain ya sampai sekarang. Maka saya itu sebenarnya curiga dari awal itu, ini adanya nggak tahu siapa ini. Maka salah satu paslon merasa percaya diri, bahkan 2 hari sebelum pemilu sudah menggelar ya, sudah menggelar mempersiapkan persiapan pemenangan, deklarasi pemenangan. Ini kan lebay. Berarti dia tahu sebenarnya akan menang. Coba. Dengan alasan keyakinan lalu menyewa istora persiapan untuk deklarasi kemenangan. Ini kan luar biasa, memalukan. Pemilu aja belum terjadi, bagaimana ada satu paslon yang mempersiapkan pemenangan? Berarti dia tahu dong ya. Malu nggak itu kira-kira? Kalau saya malu. Baik. Mas Fahri. Kalau nomor 2 nggak malu. Mas Fahri, 02 malu. Apakah harusnya malu? Iya, ini kan kalau insinuasi seperti itu terkadang sulit ya untuk kita mencoba untuk menjelaskan dari berbagai perspektif dan aspek. Bagi kami apa yang disampaikan itu juga terlalu berlebihan. Itu satu insinuatif yang terkadang juga tidak terlalu mencerdaskan dan mencerahkan. Saya mau ingin katakan begini,
tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Mustafa tadi, narasi ataupun diksi yang berkaitan dengan kerusuhan dan segala macam itu hendaknya diklarifikasi. Itu tidak bagus ya, itu sangat agitatif yang seperti itu ya. Tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana menciptakan bahwa suasana ini ya, proses dan tahapan yang sedang berjalan saat ini masih on the track seperti ini harus kondusif sampai dengan nanti hasil akhir. Tadi juga sudah diakui bahwa proses ini, tahapan ini sedang berlangsung, sedang berjalan, sedang on the track. Artinya hasilnya nanti kelihatan dan nanti final pada saat KPU Republik Indonesia mensahkan hasil pemilu pada tanggal 20 Maret 2024. Dengan demikian berbagai narasi-narasi kecurangan, mendegradasi, mendelegitimasi seperti ini terkadang itu sulit untuk kita memenakar sejauh mana dan apa kepentingannya seperti itu. Oke. Boleh nggak saya Sepanjang jelaskan? menyangkut dengan kepentingan perbaikan sistem, ya, saya kira itu menjadi komitmen kita bersama. Kita ini kan sudah melakukan eksperimentasi pemilu ini berkali-kali dari 2004, 9, 14, 2019, dan kita selalu melangkah ke arah perbaikan-perbaikan. Sejak awal kami berkeyakinan bahwa pemilu sebesar ini selalu saja menyisakan persoalan-persoalan yang memang terkadang sangat sektoral dan bahkan juga mungkin ada bagian-bagian yang fundamental yang harusnya menjadi catatan kita untuk perbaikan ke depan. Tapi Saya Mas kira kalau Fahri sepanjang sendiri menyangkut dari dengan- TKN, dari Mas Fahri, dari TKN sendiri setuju kalau misalnya tadi baik Mas Firman maupun juga Bang Tova mengatakan ini kan kerugian bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu juga termasuk kepada Prabowo Gibran dan juga para pendukungnya. Gimana? Ya, sepanjang menyangkut dengan IT kan kami setuju ya bahwa memang ada perbaikan, ada optimalisasi dan ada kemampuan IT untuk bagaimana bisa adaptatif gitu ya terhadap keadaan yang sangat kompleks seperti ini. Kita akui bahwa memang ada kelemahan dari sisi IT, tapi bukan berarti itu kecurangan. Bagaimana kalau kita berasosiasi saja pemikiran kita bahwa memang itu adalah kelemahan IT. Tapi pada akhirnya nanti rujukan kita sebagai kontestan nantinya itu kan bukan produk daripada Sirekap itu, tetapi nanti hasil manual lah secara berjenjang yang kita pakai. Dan itu saat ini belum selesai. Nantinya sampai penghujung gitu. Ujungnya di mana di tanggal 20 itu. Dengan demikian kami masih belum bisa berkesimpulan atau misalnya menjustifikasi bahwa ini adalah proses yang kotor. Ini adalah satu election fraud yang memang sudah sangat akut dan segala macam. Makanya saya katakan tadi kalau susah untuk kita menakar atau menanggapi insinuasi seperti itu gitu loh. Halo. Nah, yang kedua, saya ingin katakan begini, berbagai aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman ya, itu sangat positif saja kita pahami sebagai satu rekomendasi pemikiran atau satu kontemplasi sekaitan dengan proses dan tahapan yang sama-sama kita ikuti dari awal sampai dengan saat ini. Bahwa terdapat kelemahan-kelemahan secara teknologi barangkali itu menjadi Boleh nggak saya menambahin? tensi bersama Pak? kita. Tetapi bahwa misalnya Sebentar, Bang kelemahan Tova. itu lantas dijustifikasi sebagai satu kejahatan atau satu kecurangan, itu tidak. Karena kenapa? Nanti ada lembaga yang berwenang, yang otoritatif, yang bisa mengatakan bahwa ada pelanggaran atau tidak. Bawaslu sampai dengan saat ini belum pernah mengeluarkan rekomendasi bahwa Sirekap itu merupakan satu kejahatan yang menguntungkan pihak tertentu. Oke. Sampai saat ini belum ada. Iya, iya. Dan bahkan kita belum pernah menguji ke pengadilan bahwa memang produk ini bermasalah atau tidak. Makanya saya katakan bahwa kita sama-sama bersabar saja mengikuti semua ini dengan catatan-catatan kritis kita, dengan catatan-catatan Halo, Mbak. yang Iya. tentunya Siap. kelemahan yang kita Boleh dapatkan. saya nanggepin? Baik, baik. Bang Tova silakan. Ya, pertama, soal insinuasi yang dituduhkan bahwa ini nggak bisa diukur. Mas, saya itu terlibat 3 pemilu langsung ya. Pemilu 2019 itu Pak Prabowo tanggal 21 Maret, saya masih April. Ketika 17 April pemilu, tanggal 21 April, itu Pak Prabowo menolak pemilu, tanggal 22 rusuh. Jadi soal rusuh ini bukan insinuasi, bukan ngarang-ngarang. 2019 itu rusuh karena apa ya? Pak Prabowo menolak pemilu terbuka, jadi bukan soal nggak bisa diukur. Kita sudah hafal tipikalnya. Yang pertama ya. Yang kedua, Bawaslu belum menyatakan siapa yang diuntungkan dari proses Sirekap. Kalau memang belum diuntungkan, kenapa udah deklarasi kemenangan? Ini kan udah berlebihan kan saya bilang. Makanya jangan memancing-mancing kemarahan massa dengan overacting, menyatakan diri menang dalam Sirekap. Belum. Kalau saya jadi tokoh bangsa yang mengaku sebagai tentara, nggak perlu kayak gitu. Itu kan memancing masyarakat. Loh, Bawaslu aja belum menentukan kejahatannya mana, yang dibutuhkan siapa, KPU juga belum mengumumkan pemenangnya siapa. Lah kok sudah mempersiapkan 2 hari sebelum pemilu? Ini kan sesuatu langkah yang kurang bermutu kan. Maksud saya seperti itu. Kalau Anda menyatakan bahwa ini belum ada yang diuntungkan, belum diumumkan, loh kenapa harus mengumumkan kemenangan?
ini kan luar biasa, langkah-langkah seperti itu nggak bagus menurut saya. Sudahlah, kita semua dirugikan dengan sistem seperti ini, dan ini bukan pertama kali. Tahun 2019, 873 meninggal petugas PPS, sekarang udah hampir 100. Yang meninggal demonstran tahun 2019, 9 orang. Jangan sampai itu terulang lagi, gara-gara apa? Aparat KPU tidak bisa dipercaya, rendah Oke, aku nambah ya. Keras ini. Aku nambah, Mbak. Ya. Jadi begini, saya dan kita ikuti sebagai tim pemenang nasional sejak pemilu 2004, 2009, 2014, 2019 dan 2024 ini. Saya termasuk tim nasional. Pengalaman yang kita mau sampaikan begini. Jadi tidak seperti yang disampaikan tadi juru bicara dari 02 ya. Sebab itu lebih nampak sebagai juru bicara KPU. Jadi sebenarnya memang kita tidak perlu undang KPU. Saudara ini aja udah menjadi juru bicara KPU. Bagaimana Anda menyampaikan kita tenang, kita tunggu, sementara Anda sudah mendeklarasikan kemenangan. Jadi di posisi enak tapi menyuruh orang untuk tenang. Itu nggak boleh, nggak bisa itu. Kurang elok dalam dunia politik pergerakan. Dan apalagi ini kedaulatan rakyat. Jadi di satu sisi menyuruh orang tenang supaya damai menunggu, tapi di satu sisi membuat provokasi dengan kemenangan. Bahkan sampai sekarang secara resmi belum ada yang menang. Jangan merasa menang, kita jangan merasa kalah. Nah yang kedua adalah begini, sesungguhnya kan sudah diterima. Bawaslu sendiri kan sudah merekomendasikan menemukan sejumlah kejanggalan, kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran serius. Itu yang direkomendasikan. Untuk itu maka kita melakukan langkah-langkah hukum konstitusional. Ada Mahkamah Konstitusi dan lembaga-lembaga hukum yang lain. Yang kedua adalah langkah-langkah politik konstitusional. Kemudian yang ketiga adalah langkah-langkah khusus konstitusional. Ini saling terkait dan tidak berdiri sendiri. Untuk itu maka untuk menyelamatkan Indonesia dari serbuan-serbuan manipulasi dengan menggunakan instrumen pemilu, maka sudah saatnya kita bersatu bergotong royong untuk ini menghadang ini, dan kita juga meminta supaya elemen kekuasaan tidak menghambat, tidak mengganggu, tidak merusak proses konsolidasi yang sedang dibangun oleh 03 dan 01. Jadi misalnya partai politik pengusung masih resmi mencalonkan mendukung proses politik, proses hukum. Jadi secara pemerintahan Bapak Presiden dengan tupoksinya, kemudian juga KPU dengan tupoksinya, Bawaslu dengan tupoksinya, dan lembaga-lembaga yang lain. Jadi itu posisi sementara ini, ada ruang, dan kita tidak mungkin bilang optimalisasi dan perbaikan, itu bahasa-bahasa Orde Baru. Fakta Sirekap memang bermasalah, itu tidak bisa dibantah. Apa yang diperbaiki, apa yang dioptimalisasi, sudah terjadi secara sistematis dan masif. Bukan soal basis mana yang menjadi ukuran. Basisnya adalah tetap TPS, hasil. Tapi ini kan membentuk opini, membentuk persepsi. Punya hubungan dengan quick count, punya hubungan dengan sejumlah pelanggaran-pelanggaran konstitusional sejak putusan Mahkamah Konstitusi tahun 90. Kemudian juga di KPP yang memberikan sanksi etik kepada komisioner KPU. Belum lagi pernyataan Bapak Presiden di lapangan Halim. Dan seterusnya. Belum lagi soal misalnya posisi pejabat kepala daerah. Belum lagi pemanggilan secara masif kepala daerah oleh aparat. Masih belum lagi penggalangan, kemudian misalnya penggunaan aparat-aparat. Jadi kita melihat bahwa biar bisa berimbang. Monggo. Ini saya baru akan memberikan kesempatan. Mulai dari rangkaian hari-hari sebelumnya. Itulah yang namanya sebuah sistem yang saling terkait. Baik. Ya. Terima kasih. Mas Fahri silakan. Baik, agar berimbang, agar equal dalam diskusi seperti ini, saya mau katakan begini. Ya, equal juga pikirannya dong ya. Oke. Mas Firman, kita berikan kesempatan kepada Mas Fahri, kesempatan untuk menjawab. Ya, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Yang pertama saya katakan, kenapa sampai saya katakan bahwa insinuasi itu sudah sejak awal itu sudah dialamatkan kepada pasangan tertentu. Tadi seperti disampaikan bahwa telah ada satu persiapan untuk deklarasi di Istora dan segala macam. Dari mana Anda mengatakan bahwa misalnya di Istora itu dimaksudkan untuk mempersiapkan deklarasi? Itu juga tidak bisa dibuktikan. Memang itu persoalan yang sah saja, yang legal saja. Ya, jangankan di Istora, dimanapun sebenarnya mempersiapkan penghitungan cepat untuk memastikan bahwa real count, quick count dan segala macam itu bisa disimak secara bersama-sama. Itu di mana saja tidak ada masalah. Jadi saya kira
itu sesuatu yang tidak terlalu elementer untuk harus kita tanggapi sebagai satu keresahan gitu ya. Itu biasa saja. Yang kedua mengenai ucapan selamat, mengenai deklarasi kemenangan dan seterusnya. Tradisi demokrasi ya seperti itu. Di Amerika Serikat sana seperti itu juga. Hasil akhir atau proses pemilihan itu pagi, siang atau sore itu orang sudah mendeklarasikan kemenangan ya, dan bahkan mungkin kontestan ya antara satu dan yang lain itu dengan berjiwa besar, dengan jiwa kenegarawanannya sudah saling mengucapkan selamat dan Iya, seterusnya. tapi di sana si rekap tidak ada, tidak Saya bermasalah. selesaikan dulu ya. Lalu yang Diinginkan kedua, atau enggak, supaya lalu jelas yang kedua. harus Baik, klarifikasi Mas apa yang Firman. manipulatif. Saya memberikan pendapatnya Mas itu Firman dulu. tahan dulu. Supaya tidak menggiring. Jadi seluruh prejudice ya, ini tidak lebih daripada sebuah prejudice. Jadi prejudice yang dialamatkan seperti ini baiknya diuji, dibuktikan gitu ya. Sekarang pertanyaan saya, sudah dibuktikan belum bahwa prejudice seperti itu bisa terbukti secara hukum? Ada tingkat keterbuktian secara yuridis bahwa memang ada pelanggaran dan seterusnya. Ini kan sangat sepihak, sangat subjektif dari masing-masing cara melihat dengan cara pandang dengan satu instrumen tertentu gitu loh. Kami juga mungkin bisa berpandangan demikian bahwa ini sesuatu yang telah berjalan secara fair, tapi persoalan trouble-nya ada pada IT. Nah pada IT saya katakan dari awal, jalan keluarnya kan bukan di situ. Mari kita lihat real count, mari kita lihat C1 dan seterusnya. Ada pembuktian yang secara valid disiapkan oleh hukum. Jadi ada alat ukur yang dipakai sebenarnya untuk bagaimana memastikan bahwa proses itu dia berlangsung secara fair atau tidak. Jangan kita basis pemikiran kita itu bergantung kepada sesuatu yang bermasalah seperti Sirekap itu gitu. Jadi silakan saja kita buktikan rame-rame, kita buktikan sama-sama bahwa memang ini sudah berangkat dari sesuatu prinsip-prinsip yang lebih benar, yang transparan, yang lebih akuntabel, atau sebaliknya. Nah yang jadi soal saat ini, teman-teman tidak sabar untuk membuktikan satu-satu persoalan seperti itu. Tetapi diakumulir bahwa suatu masalah yang terjadi secara sporadis, itu dianggap sebagai sesuatu yang bermasalah secara sistemik. Itu masalah sebenarnya. Jadi yang dirubah itu mindsetnya dulu gitu tentang soal ini. Jadi jangan kita membangun satu konklusi yang sebenarnya masih terlalu pagi, masih terlalu prematur gitu loh. Bahwa ini bermasalah dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Baik, kalau begitu saya tengahi dengan Mas Agung Harsoyo. Monggo, terutama ketika Pak Mahfud MD selaku Cawapres nomor urut 3 itu mengatakan memang perlu audit forensik tapi harus dilakukan oleh lembaga yang independen. Dan Anda sendiri mengatakan memang perlu audit forensik tersebut. Baik, jadi tadi saya sepakat dengan ketiga semuanya ya. Bapak ini ada Pak Mustafa, Pak Fahri ya, dan Pak Firman. Jadi kalau dari sisi teknologi, dari sisi kami, yang namanya teknologi itu kan sesungguhnya alat bantu untuk memudahkan, untuk mempercepat, untuk membuat lebih mudah untuk di trace ya, atau dilakukan penelusuran dari awal. Jadi kalau seandainya saat ini misalnya tercampur antara data yang benar dan data turunannya, kira-kira begitu ya, karena kalau Sirekap ini ditujukan untuk membawa suara dari TPS yang berupa C hasil, kemudian dibawa ke servernya KPU, kemudian ada proses di situ. Nah di situ itu sesungguhnya konsep yang kedua. Jadi kalau yang tadi itu diharapkan bisa dilihat oleh siapapun otentik atau tidak, terutama oleh yang mengupload yaitu KPPS. Dan kalau ada kekeliruan nanti sesungguhnya itu ranahnya bisa diaudit. Saya sepakat dengan Pak Mahfud yang mengatakan bahwa ini perlu diaudit karena dengan audit itu sesungguhnya semua akan dapat informasi yang benar, apa yang keliru, apa yang bisa ditingkatkan dan seterusnya. Jadi kalau dari sisi teknologi juga sesungguhnya rule-nya bisa seperti yang disampaikan oleh Pak Mustafa tadi. Jadi ini tidak diberhentikan, akan tetapi tidak untuk konsumsi publik, bisa itu dilakukan. Jadi nanti hanya untuk stakeholders, peserta pemilu saja misalnya, itu bisa. Karena kalau secara teknologi nanti, kalau ini dihentikan di tengah jalan, misalnya ada rekapitulasi di tingkat kecamatan, itu kan nanti ada berita acara yang mestinya bisa dibantu oleh Sirekap ini, berita acaranya bisa diupload, kemudian nanti bisa dievaluasi juga integritasnya antara misalnya suara dari TPS dicocokkan apakah benar dengan yang direkap di
kecamatan misalnya seperti itu berlaku baik untuk pemilu presiden, legislatif, partai begitu ya. Itu nanti suara-suara yang direkap itu nanti oleh semua stakeholders bisa dievaluasi dengan lebih mudah kalau dibantu dengan IT. Oke, tapi sejauh ini dari Pak Agung sendiri, temuan-temuan yang didapatkan atau dari perspektif Anda terhadap pelaksanaan Sirekap dengan ya ini ada sengkarut teknis begitu yang sudah terbuka, kita lihat sama-sama, eksplisit kita lihat sama-sama. Betul. Jadi kalau dalam hal ini kan ada beberapa ini ya. Jadi kalau di sumbernya itu kan KPPS memfoto. Kemudian dari foto yang berupa foto tadi atau image itu diubah menjadi angka. Dari angka nanti diproses, dijumlahkan dan seterusnya. Nah itu setahu saya di antara 800.000 itu memang ada beberapa ribu ya. Waktu itu setahu saya sekitar 2.300. Jadi itu perlu dievaluasi apa soalnya dan seterusnya untuk diperbaiki. Itu satu hal. Kemudian nantinya ini kalau yang saya amati Mbak Fani itu misalnya saya terus terang tidak begitu paham tentang penjumlahannya itu ya. Jadi di Sirekap itu kita bisa lihat misalnya ya ini suara partai A misalnya. Di situ ada tulisannya suara sah partai. Kemudian suara dari caleg. Kemudian di bawahnya ada semacam rincian ya. Caleg ini mendapatkan sekian, caleg ini mendapatkan sekian. Nah, ketika dijumlah itu ada yang tidak cocok memang. Jadi itu nanti kita bisa sama-sama lihat. Ini kesalahan sistem atau kesengajaan gitu, Pak Agung? Kalau kelihatan begitu. Polemik yang terjadi saat ini tuh kesalahan sistem atau ada yang ngutak-atik? Kemungkinan dua-duanya. Wah. Jadi kedua-duanya dimungkinkan. Akan tetapi sekali lagi untuk bisa tahu mana yang betul-betul menjadi soal itu Audit. mau tidak mau memang melalui audit Mbak Fani. Oke. Oh, kalau yang Boleh di luar komentar ke negeri Pak Agung, sendiri? Mbak? Kenapa? Bang Tova? Udah komentar ke Pak Agung. Nanti Pak Agung ikut serta dalam Satgas khususnya begitu ya untuk melakukan audit digital forensik. Baik, tapi Pak Agung sedikit aja kalau misalnya untuk apa ya namanya Sirekap yang dilakukan terhadap data suara di luar negeri, undang-undang kita ya dari sisi teknologi bagaimana mengaturnya? Saya kurang menangkap pertanyaannya, Mbak. Bagaimana undang-undang kita bisa menjadi wadah gitu untuk melindungi hasil suara dari dapil luar negeri yang terekam sama Sirekap, karena kita juga mendapat laporan banyak sekali hasil penghitungan secara manual dengan yang tertera di Sirekap berbeda. Aduh, ini saya tidak ahli hukum ini, jadi mohon maaf saya nggak bisa baca, akan tetapi saya terangkan secara teknologi kan secara mestinya hukumnya. Di sana pun ada semacam si hasil ya. Jadi si hasil itu nanti difoto, kan ya. Dari foto itu nanti sesungguhnya bukan hanya waktu ini saja, nanti kalau data-data autentik itu dijaga integritinya oleh KPU, sesungguhnya nanti semua masyarakat yang membutuhkan untuk menganalisis itu akan mendapatkan benefit, kira-kira seperti begitu. Mbak Fani. Tidak langsung Sebentar ya, Bang. melihat hasil, akan tetapi melihat sumber yang dalam hal ini otentik, kira-kira seperti begitu. Mbak Fani, boleh nambah dikit? Boleh Bang Tova. Monggo. Jadi gini Pak Agung, memang ada dua masalah di sini soal luar negeri ya. Jadi sebelum ke luar negeri saya terangkan dikit aja. Jadi sebenarnya kecurangan ini, saya sebut kecurangan karena saya lihat sendiri, kita 24 jam kerja di tim hukum ya. Jadi ada dua masalah memang. Dari C1 hasil itu sudah bermasalah sebelum dipotret. Jadi misalkan jumlahnya 079 menjadi 879. Itu kalau untuk paslon tertentu. Tapi kalau untuk paslon yang lain menjadi kempes malahan, misalkan 1000 ditulis 10.
Itu sudah terjadi ketika pencatatan di C1 Plano itu sebelum dipotret untuk disirekapkan. Sebelum udah curang di situ. Banyak sekali. Ada yang cuma paslon tertentu ya. Saya pasti orang bisa nebak lah ya. Cuma dapat 50, ditulis 500.000 satu stadion itu, 5 stadion isinya, satu TPS. Tidak masuk akal kan? Itu ternyata di C1 hasil, bukan di sirekapnya. Lah, di sirekapnya itu tambah parah lagi. Ketika kesalahan di sirekap itu kita betulkan, kita coba nih ya, betulkan. Ternyata prosentasenya nggak turun. Ternyata yang kita betulkan itu, suara yang kita kurangi misalkan tadi 500.000 salah, seharusnya cuma 50. Yang 450.000 itu kita kurangin, itu pindah ke TPS yang lain. Jadi sistem sirekap itu sepertinya sekali lagi disetting sedemikian rupa supaya suara persentase itu nggak berkurang di paslon tertentu. Jadi hanya pindah aja kayak itu loh, balon berisi air, kalau kita kencang di sini muncul di sana, kita kencang di sana muncul di sana, seperti itu. Ini masalahnya luar biasa loh. Meskipun hanya aplikasi, tetapi mohon maaf nih, mempengaruhi banyak sekali masalah dan ini menimbulkan banyak sekali persoalan baru yang harus diselesaikan. Dan jangan, ini kan pemilu ya, 5 tahun sekali. Bayangkan ya anggarannya sebesar itu. Saya penasaran dengan pembuat sertifikasinya. Kemarin waktu TOT, teman saya hadir ya. Katanya itu disertifikasi oleh BSSN, tetapi kemudian ditolak oleh KPU yang mensertifikasi itu Kominfo. Saya yakin sekali ya, sertifikasi ini ada anggarannya. Coba diteliti dari situ. Kok bisa-bisanya yang sudah disertifikasi oleh entah KPU, entah Kominfo atau BSSN, kok bisa bermasalah seperti ini? Ini harus diusut, ini sudah TSM, ini bahaya sekali. Oleh karena itu perlu pertama kali yang harus kita akui adalah 02 harus mengakui ada kecurangan. Kalau enggak, sungguh-sungguh ini memalukan kalau enggak mengakui ada kecurangan. Gitu aja deh. Baik. Bang Tova, Mas Makanya, Fahri, Mbak, ya. Pak Firman, dan juga Mas Agung, kita tahan dulu deh. Kita akan dalami di segmen berikut. Kita masih punya beberapa saat lagi untuk mendalami terkait dengan polemik. Ya, kita nggak mau bilang polemik ya kalau tadi katanya Mas Fahri terlalu dini untuk menyebut ini sebagai